China meraba batu menyeberang sungai. AS meraba China untuk menyeberang. Kenapa AS harus mengalahkan China dalam industri mobil listrik? Jawabannya, karena yang direncanakan China adalah perkembangan abad ke depan. Sedangkan AS hanya fokus pada hari ini. Jadi, siapa yang lebih unggul? Tahukah Anda, dalam 15 tahun terakhir, negeri Panda telah meluncurkan jaringan pengisian daya publik berkekuatan lebih dari 11 juta unit, meyakinkan miliaran pengemudi mobil berbahan bakar fosil untuk beralih ke kendaraan listrik dengan memberikan subsidi dan insentif berkaitan, serta memperkenalkan hampir 200 merek kendaraan listrik dengan beragam fitur canggih dan pilihan harga. Sementara itu, tampaknya China telah berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik global. Misalnya, tahun lalu, hanya sekitar 60% pendaftaran kendaraan listrik baru terjadi di negeri perekonomian kedua terbesar dunia, menurut Badan Energi Internasional. Sebagian besar penjualan kendaraan listrik global terjadi di China, Uni Eropa, dan AS, dengan China mendominasi pasar terbesar dunia. Lalu, banyak netizen bertanya, bagaimana China berencana memenangkan perang mobil listrik atau EV global? Bila kita melihatnya hari ini, strategi visioner lain dari negeri terpadat penduduk dunia ini dengan kendaraan listrik adalah dengan segera menghilangkan hambatan utama dalam infrastruktur konsumen dengan memasang lebih dari 1,3 juta stasiun pengisian daya umum jauh sebelum pasar membutuhkannya. Hingga tahun 2024, China memiliki jaringan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik terbesar di dunia, seperti disebutkan di atas. BYD atau Build Your Dreams, sang konglomerat China, adalah produsen atau perusahaan EV terbesar dunia berdasarkan 3 juta unit EV yang diproduksi pada tahun 2023. Sedangkan Tesla memproduksi 1,8 juta EV pada tahun yang sama, yang terbanyak dari perusahaan AS dan kedua terbanyak di dunia. Menurut laporan Reuters beberapa hari yang lalu, tim Donald Trump merencanakan reformasi besar-besaran alias menggulingkan kebijakan insentif industri mobil listrik yang diterapkan oleh pemerintahan Biden. Reformasi ini tidak hanya mencakup penghapusan subsidi untuk stasiun pengisian daya dan mobil listrik, tetapi juga melarang masuknya mobil utuh, suku cadang, dan semua bahan baku baterai yang berasal dari China. Para ekonom barat menyebutkan bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi dan mendorong produksi sumber daya strategis seperti litium, nikel, dan antimon di dalam negeri Amerika. Namun, untuk menghindari dampak buruk terhadap sekutu-sekutu AS, Donald Trump kemungkinan besar akan memberikan pengecualian atau standar ganda, seperti membebaskan mobil listrik Tesla yang diproduksi di China dari tarif tinggi saat masuk ke pasar Amerika. Jika dibandingkan dengan kebijakan industri Biden yang jauh lebih agresif, kebijakan Trump tampaknya lebih seimbang. Coba bayangkan, dengan tarif mencapai 100%, bahkan 1000%, sebagai produsen mobil listrik, apakah Anda lebih memilih untuk membuka pabrik di Amerika atau di China? Tentunya, idealisme seringkali berbenturan dengan kenyataan yang lebih keras. Menurut analis dari Bank Investasi Amerika, China menguasai hampir 80% kapasitas produksi baterai kendaraan listrik global. China telah membangun rantai pasukan lengkap dari penambangan dan pemurnian litium hingga produksi sasis mobil, ban, baterai, dan motor listrik. Sebagai negara produsen dan penjual mobil listrik terbesar di dunia, China bahkan dapat menentukan nasib pemasok dan produsen bahan baku di seluruh dunia. Jika AS ingin mengungguli China dan duduk di meja yang sama, mereka harus mandiri dan mengendalikan nasib mereka sendiri. Bukannya tiap hari tampak galak berteriak, menaikkan tarif tinggi atau tindakan proteksionisme, membatasi dan memblokade semua produk China,
sebagai lambang negara tidak kompeten bersaing secara terbuka. Memang kedengarannya sungguh memalukan bagi AS yang mengklaim dirinya sebagai mercusuar dunia. Seperti yang diamati oleh banyak pihak ekonom AS, kebijakan Trump telah mendorong Tesla untuk mempercepat ekstraksi dan pemurnian bahan tambang di dalam negeri AS. Sebagai contohnya, pada tanggal 16 Desember, pabrik pemurnian litium Tesla di Texas mulai beroperasi. Sebagai satu-satunya produsen mobil di AS yang mampu mengekstraksi litium secara mandiri, langkah ini menghapus keraguan tentang ketahanan AS terhadap transformasi energi dan rantai pasokan industri. Ini juga membuka jalan bagi lebih banyak investor internasional untuk masuk ke pasar AS, sehingga mempercepat proses reindustrialisasi Amerika. Donald Trump, presiden berusia 78 tahun, merupakan satu-satunya presiden AS yang telah dimakzulkan 2 kali, yang berasal dari latar belakang pengusaha properti. Membentuk karakternya tidak akan membuat keputusan yang merugikan diri sendiri. Setidaknya selama masa jabatannya, surplus perdagangan US-China tidak akan semakin meluas. AS mungkin akan membuat beberapa penyesuaian strategis untuk memperlambat jatuhnya posisi mereka sebagai kekuatan global utama. Beberapa pandangan terkait fakta di atas bisa disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pesaing utama AS hanyalah China. Tetapi pesaing terbesar China adalah diri sendiri. Dalam hal kendaraan listrik, fotovoltaik, dan semua bidang produksi energi baru lainnya, China telah berada di garis terdepan dunia. Begitu China memutuskan untuk melangkah, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikannya. Prinsip ini sangat sesuai dengan ajaran Sun Tzu, The Art of War. 不谋万事者 当不足以谋一时. Artinya, jika Anda tidak merencanakan untuk masa depan, Anda tidak akan mampu merencanakan untuk saat ini. Dengan kata lain, persaingan antara dua superpower dunia US-China lebih dari sekedar perbandingan kekuatan atau teknologi, tetapi tentang bagaimana kedua negara memandang masa depan. Setelah memahami tingkat ini, kita dapat menarik kesimpulan. Penyesuaian kebijakan industri terbelakang AS saat ini jelas dipengaruhi oleh China yang menyeberangi sungai dengan meraba batu, sedangkan AS menyeberangi sungai dengan meraba China. Artinya, sangat jelas tidak ada negara yang bisa dicontohi atau ditiru lagi. China telah selangkah jauh lebih maju dari AS, sehingga sangat sulit bagi AS untuk mengejar ketertinggalannya. Sekarang, lawan utama China adalah dirinya sendiri, sedangkan lawan utama AS hanyalah China. Kedua, mobil listrik di AS akan berkembang pesat. Donald Trump mendukung kebijakan keseimbangan antara mobil bensin dan mobil listrik, yang memungkinkan persaingan yang adil antara mobil bensin dan mobil listrik. Kebijakan ini mengurangi subsidi berlebihan yang diberikan oleh pemerintah Biden untuk mobil listrik, menghindari pemborosan dana pajak rakyat AS. Dalam situasi ini, bisnis mobil listrik Elon Musk pasti akan berkembang pesat. Musk sendiri mengatakan bahwa pembatalan kredit pajak federal justru menguntungkan Tesla dalam jangka panjang, karena hal tersebut menghancurkan pesaing Tesla. Hal ini menunjukkan bahwa Trump tidak ingin mematikan industri kendaraan berbahan bakar fosil yang terbelakang, melainkan memberikan ruang penyesuaian yang diperlukan kepada produsen mobil tradisional seperti Ford dan General Motors dalam lingkup kekuasaannya. Ketiga, China dan AS akan saling melengkapi dalam industri baru, sehingga ada peluang untuk meredakan ketegangan dua raksasa dunia. AS dengan populasi 330 juta orang akan memberikan ruang dominasi bagi produsen domestik seperti Tesla dan lainnya. Di sisi lain, pasar China yang sangat besar dengan 1,4 miliar orang
sepenuhnya akan dikuasai oleh perusahaan China sendiri. Negara-negara boneka sekutu seperti Jerman, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada ekspor akan mulai merasakan dampak dari berkurangnya daya saing produk mereka di pasar global. Artinya, dari sudut pandang tertentu, masa depan akan didominasi oleh China dan AS. Dan kedua adidaya akan menentukan arah peradaban manusia selanjutnya. Seperti yang diakui Donald Trump belum lama ini di Mar-a-Lago, sebuah resort dan landmark sejarah nasional di Palm Beach, Florida. China dan AS dapat bekerja sama menyelesaikan semua masalah dunia. Tampaknya, Trump kini mulai sadar akan pentingnya kerjasama dengan China. Karena dalam banyak hal, kedua raksasa ini sebenarnya bisa saling berdialog dan bekerja sama untuk kepentingan umat manusia.